John Cena comeback jadi host di WrestleMania. Ted DiBiase Jr. segera return ke WWE. Gunther tiba-tiba serang Seth Rollins tantang tanding di WrestleMania. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. John Cena comeback jadi host di WrestleMania. Sejak resmi pensiun di bulan Desember lalu, John Cena emang sempat kasih kode kalau dia nggak bakal bener-bener hilang dari WWE. Nah, sekarang kita akhirnya tahu nih perannya bakal ngapain. Tadi pagi, Cena baru aja ngumumin lewat akun X-nya kalau dia bakal jadi host resmi WrestleMania 42 di Las Vegas. Cena awalnya cerita kalau dia lagi sibuk syuting film Netflix baru judulnya One Attempt Remaining. Terus dia nyeletuk kalau Hollywood kan deket banget tuh sama Las Vegas. Aku juga lagi di jalan nih, agak ironis ya, soalnya kan sekarang lagi musim Road to WrestleMania, kata Cena. Gosipnya sih WrestleMania lagi butuh host, kebetulan aku udah di jalan jadi sampai ketemu ya di WrestleMania. Pertandingan terakhir Cena itu terjadi tanggal 14 Desember 2025 di acara Saturday Night's Main Event. Masih inget kan gimana kontroversialnya? Cena malah senyum pas kena tap out sama Gunther, yang bikin fans pada bingung dan debat sampai sekarang. Menurut kalian, apakah kalian suka John Cena kembali lagi ke WWE menjadi host di WrestleMania? Komen di bawah. Ted DiBiase Jr. segera return ke WWE. Setelah bertahun-tahun kena masalah hukum soal skandal kesejahteraan di Mississippi, akhirnya Ted DiBiase Jr. bisa bernapas lega. Dia dinyatakan nggak bersalah atas semua tuduhan. Meskipun banyak orang di dunia gulat milih diem, legenda WWE JBL justru vokal banget dukung Ted Jr. dan ayahnya. Pas lagi ngobrol bareng Conrad Thompson di podcast Something to Wrestle, JBL kelihatan senang banget denger putusan itu. Dia bahkan sempat nyindir orang-orang yang udah main hakim sendiri dan anggap Ted Jr. bersalah dari awal. Terus, pembicaraan makin seru pas Conrad tanya, mungkin gak sih ini jadi jalan buat Ted Jr. balik gulat lagi? Padahal kita tahu dia udah vakum hampir 10 tahun, tapi JBL nggak langsung nolak ide itu. Aku rasa kemungkinannya sekitar 40% lah, kata JBL. Ya beda tipis sama lempar koin, dikit di bawah 50%. Kayaknya sih nggak bakal kejadian, tapi peluang itu tetap ada. Apalagi sekarang lagi banyak dukungan, pasti dia bakal dapat sambutan babyface yang luar biasa karena udah bebas dari tuduhan itu. JBL juga nambahin kalau dia nggak tahu seberapa jauh penonton umum ngikutin berita ini, tapi buat para hardcore fans pasti ini berita besar. Dia jujur pengen banget lihat Ted balik lagi ngelakuin sesuatu di ring. Menurut kalian, apakah Ted DiBiase Jr. bisa balik ke WWE lagi menjelang WrestleMania? Komen di bawah. Gunther tiba-tiba serang Seth Rollins tantang tanding di WrestleMania. Di episode Raw terbaru, Gunther balik lagi dan langsung bikin rusuh. Dia kayaknya emang sengaja balik buat mulai perseteruan sama Seth Rollins menuju WrestleMania 42, sekaligus bantuin Paul Heyman. Awalnya Heyman lagi di ring buat protes soal kelakuan GM Adam Pearce terhadap dia dan The Vision. Pearce keluar dan malah kasih kabar buruk buat Heyman. Tuduhan ke Seth Rollins soal penangkapan minggu lalu udah dicabut, plus Rollins udah dinyatakan sehat buat tanding lagi. Heyman yang ketakutan langsung disamperin sama Rollins dan hajar Heyman pakai kursi besi. Pas Rollins mau ngelakuin stomp di atas kursi, tiba-tiba Gunther muncul. Gunther langsung kunci Rollins pakai rear choke sampai Rollins pingsan. Sambil Rollins gak berdaya, Gunther nunjuk ke logo WrestleMania. Gak lama setelah itu, Adam Pearce langsung resmiin kalau mereka berdua bakal tanding di WrestleMania. Tapi jujur, kita masih bingung nih apakah Gunther sekarang barengan sama The Vision atau malah jadi anak buah barunya Paul Heyman. Soalnya sebelum ini Gunther udah pensiunin John Cena sama AJ Styles. Jadi banyak yang nebak lawan dia selanjutnya adalah Rey Mysterio. Kita lihat aja minggu depan penjelasan Gunther serang Seth Rollins itu apa. Menurut kalian, apakah kalian suka solusi dari WWE terhadap Gunther versus Seth Rollins ini? Komen di bawah. Roxanne Perez akhirnya return di Raw minggu ini. Roxanne Perez akhirnya balik buat bantuin Liv Morgan ngeroyok juara Women's World Stephanie Foucault. Roxanne emang udah absen 2 bulan karena operasi pengangkatan massa jinak di punggungnya. Dia muncul pas Liv lagi adu mulut sama Stephanie Foucault.
Liv sempat ngomong kasar soal ibunya Vaquer pakai bahasa Spanyol yang bikin sang juara naik pitam dan langsung ajak berantem. Pas Vaquer lagi unggul dan mau ambil kursi, Roxanne tiba-tiba muncul dan bantuin Liv. Akhirnya, segmen itu ditutup dengan pemandangan Liv Morgan megang sabuk juara bareng Roxanne di atas ring. Sekedar pengingat, Liv Morgan bakal tantang Vaquer di WrestleMania 42 nanti gara-gara dia menang Royal Rumble bulan Januari lalu. Liv bakal berusaha dapetin gelar juara dunianya yang ketiga dari tangan Vaquer yang udah pegang sabuk itu dari bulan September. Menurut kalian, apakah ada kemungkinan Roxanne Perez hianati Liv Morgan tahun ini? Komen di bawah. Goldberg masih benci sama Triple H. Goldberg ternyata masih kesel banget sama Triple H dan ngerasa nggak dihargai sama sekali sama WWE. Dia baru aja curhat soal ini pas lagi acara meet and greet. Ada salah satu fans yang lagi foto bareng dia terus nanya soal momen pensiunnya yang berantakan itu. Fans ini bilang kalau penonton di rumah ngerasa kesel banget pas pidato pensiun Goldberg dipotong dan acaranya langsung selesai gitu aja. Nah, Goldberg langsung nimpali kalau buat dia rasanya jauh lebih parah. Dia ngomongnya pakai nada sarkas gitu. Katanya, wah iya dong, menurutmu gimana perasaanku? Kelihatan banget kan gak ada respectnya sama sekali. Terus pas ditanya siapa sih dalang di balik keputusan motong momen pas dia lagi mau ngomong ke penonton itu, si fans nanya apa itu kerjaannya Triple H. Goldberg langsung jawab, ya mungkin banget dia. Malah si fans itu sampai ngatain Triple H brengsek gara-gara kejadian itu. Dan Goldberg langsung setuju banget sambil bilang 100% benar. Tapi pas si fans lanjut ngata-ngatain Bret Hart, Goldberg malah kaget nggak nyangka bakal dibawa-bawa ke sana. Sedih sih ya, masa pertandingan terakhir bintang segede dia malah berakhir kalah lawan Gunther, terus gak dikasih kesempatan buat selebrasi bareng penonton karena siarannya keburu habis. Mungkin emang karena durasi di Saturday Night's Main Event di USA Network mepet banget, tapi tetap aja momen terakhir Goldberg di WWE dipotong gitu bikin banyak fans, terutama Goldberg sendiri, kecewa berat sama Triple H. Menurut kalian, apakah Goldberg pantas marah ke Triple H karena acara pensiunnya yang kacau itu? Komen di bawah. Respon perihal masalah Sami Zayn dan Carmelo Hayes. Kemarin di SmackDown, Sami Zayn resmi jadi juara United States buat kedua kalinya setelah ngalahin Carmelo Hayes. Sami datang buat jawab tantangan terbuka dan uniknya dia menang gara-gara ada campur tangan dari rival Carmelo, yaitu Trick Williams. Tapi nih ternyata banyak fans yang gak srek sama pergantian gelar yang mendadak ini. Mereka lagi seru-serunya nikmatin masa kejayaan Carmelo Hayes, sampai-sampai video pas Sami menang malah dapat dislike lebih banyak daripada like-nya. Sekarang Sami dijadwalin bakal mertahanin sabuk barunya lawan Trick Williams di WrestleMania 42. Lewat akun X-nya, Sami nulis pesan yang menyentuh banget buat para pendukungnya. Makasih banyak buat para fansku. Beberapa bulan terakhir ini emang rasanya kacau banget. Dan kalian tetap dukung aku pas masa-masa sulit. Sekarang kita bakal ke WrestleMania bareng-bareng dan aku bakal datang ke sana sebagai juara, tulisnya. Tapi kayaknya nggak mungkin deh kalau Carmelo Hayes bakal diem aja setelah pegang sabuk itu beberapa minggu terakhir. Ada kemungkinan dia bakal diselipin ke pertandingan itu biar jadi triple threat. Apalagi Trick Williams kan yang bikin dia kehilangan gelarnya. Di X juga, Carmelo nunjukin rasa kecewanya karena kehilangan gelar United States pas udah deket banget sama WrestleMania 42. Dia cuma ngepost gif anak kecil yang senyum tapi mukanya kelihatan kecewa banget. Mungkin itu cara dia nyindir keputusan tim kreatif yang mindahin gelarnya ke Sami Zayn, padahal dia udah tampil gila-gilaan tiap minggu lewat Open Challenge. Sekarang tinggal kita lihat aja, kira-kira Carmelo Hayes bisa nggak ya cari cara buat dapat tanding ulang di WrestleMania 42 nanti? Menurut kalian, apakah Carmelo Hayes harus dimasukkan ke pertandingan di WrestleMania juga? Komen di bawah. WWE tambah lagi talenta muda untuk program ID. Jadi, Demia, pegulat indie yang baru umur 21 tahun ini baru aja dapat kontrak WWE ID pas lagi di acara Palmetto Championship Wrestling di South Carolina. Jelas ini langkah gede banget buat karir dia yang masih muda. Demia ini sebenarnya belum lama kemarin ikutan tryout WWE di Performance Center Orlando. Dia juga bukan orang asing di dunia gulat karena dia itu talenta generasi kedua, alias emang udah keturunan pegulat.
Sejak debut tahun 2023, dia pelan tapi pasti mulai cari pengalaman di berbagai panggung indie. Awal tahun ini, tepatnya di bulan Januari, dia sempat nantang Lainey Luck buat ngerebutan sabuk WWE ID Women's Championship. Pas November 2025 kemarin, dia juga ikutan tanding Six Way buat gelar yang lagi kosong di Wrestling Open Era. Pertandingan terakhirnya itu tanggal 6 Maret di SHW80, Canton, Georgia. Sayangnya, waktu itu dia harus kalah lawan Hyena Hera. Sebenarnya berita soal Damia bakal direkrut emang udah kesebar dari kemarin-kemarin, tapi sekarang akhirnya statusnya udah resmi. Dia nambahin daftar panjang talenta WWE ID, yang beberapa diantaranya bahkan udah sempat muncul di Evolve. Menurut kalian, apakah WWE Evolve perlu di cover di segmen Extra News? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can.